Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Putri Dinda dari kelas 12 IPA 8. Di sini saya akan membuat praktek perkecambahan pada kacang hijau dan mengamati faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada pertumbuhan kacang hijau tersebut. Nantinya saya akan menaruh sebagian kacang hijau di tempat yang gelap dan sebagian lainnya di tempat yang terang, untuk mengetahui perubahan dari perbedaan perlakuan pada kedua kacang hijau tersebut. Nah, untuk membuktikannya, mari kita lihat pada percobaan yang akan saya lakukan. Untuk membuat praktek perkecambahan pada kacang hijau, alat dan bahan yang kita perlukan adalah pertama adalah 4 buah cup aqua gelas, boleh pakai cup apa saja. Lalu ada pipet tetes sebanyak 1 buah, label untuk mengetahui mana cup yang terang dan mana cup yang tempat yang gelap. Lalu ada kapas secukupnya, kacang hijau sebanyak 20 buah, di mana masing-masing cup berisi 5 buah kacang hijau. Lalu ada double tip untuk menempelkan label, ada pulpen untuk menandai mana yang terang, mana yang gelap, air secukupnya yang kita teteskan setiap harinya. Lalu ada penggaris untuk mengukur panjang perkecambahan untuk setiap harinya. Baik, langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk melakukan praktek perkecambahan kacang hijau adalah merendam biji kacang hijau ke dalam air selama 1 jam untuk menghilangkan massa dormansi biji. Baik, langsung aja kita masukkan. Kita tunggu selama 1 jam ya. Baik teman-teman, ini adalah hasil kacang hijau yang telah direndam selama 1 jam dan berakhir masa dormansi bijinya. Selanjutnya adalah kita rendam kapas ke dalam air untuk kapas agar basah dan mempermudah masa perkecambahan. Kacang hijau kita taruh di dalam lemari agar gelap dan kita tutup. Baik, 2 cup lagi kita taruh di tempat dimana akses cahaya matahari itu banyak masuknya atau di tempat yang terang, agar kita melihat gimana perbedaan antara cup yang gelap dan cup yang terang. Jadi, hari pertama perkecambahan terlihat biji kacang hijau di tempat yang gelap mulai ada tanda-tanda kehidupan, di mana hampir semua biji hampir mengeluarkan tunasnya. Hal ini berbanding terbalik dengan di tempat yang terang. Memang sudah ada terlihat adanya tanda-tanda kehidupan, namun tak sebanyak yang di tempat yang gelap, dan batangnya pun tak setinggi di tempat yang gelap, hanya sekitar 2-3 biji yang mulai tumbuh. Pada hari kedua perkecambahan, terlihat bahwa kacang hijau yang semalam sudah mulai tumbuh, kini sudah tampak kian memanjang dari hari sebelumnya, menandakan bahwa kacang hijau memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, terutama di tempat yang gelap. Nah teman-teman, ini merupakan hari ketiga perkecambahan, di mana tampak perbedaan yang sangat berbeda di hari sebelumnya, di mana ia sudah mulai berdiri-berdiri, bahkan panjang kacang hijau di tempat gelap ada yang panjangnya melebihi panjang botol yang merupakan wadah yang saya gunakan. Bahkan saya di sini sudah mulai melihat tanaman kacang hijau di tempat gelap yang cukup berbeda dengan kacang hijau di tempat terang, di mana di tempat terang sudah tampak daunnya yang besar dan hijau dan batangnya pun gemuk dibanding dengan tanaman kacang hijau di tempat gelap. Di sini saya sudah mulai melihat peran hormon auksin dan cahaya matahari terhadap tubuh tanaman. Jadi ini merupakan foto hari keempat perkecambahan, di mana panjang kacang hijau di tempat gelap kian semakin memanjang semua, dan begitupun tempat terang sudah mulai semakin tumbuh dan banyak daun yang keluar di tanaman tumbuhan kacang hijau di tempat terang, dan bentuknya pun semakin besar dan hijau. Pada hari kelima, keenam, dan ketujuh hampir sama, di mana mereka kian memanjang dan tumbuh semakin besar setiap harinya. Bahkan ada yang panjangnya sampai 32 cm pada hari ketujuh perkecambahan. Jadi, kesimpulan yang saya ambil dari praktek yang saya lakukan adalah kacang hijau yang saya letakkan di tempat yang gelap tumbuh lebih cepat dan optimal, disebabkan karena peristiwa etiolasi dan hormon auksin dalam tumbuh-tumbuhan bekerja secara sempurna karena tidak terkena sinar matahari, di mana yang kita ketahui bahwa hormon auksin berfungsi memicu pemanjangan dari tumbuh-tumbuhan. Meskipun tanaman kacang hijau tempat gelap tumbuh lebih tinggi, namun ia tumbuh dengan keadaan pucat, kurus, dan daunnya tidak berkembang dengan baik.
toksin dalam tumbuh-tumbuhan akan menghambat pertumbuhan tanaman apabila cahaya matahari tinggi. Meskipun tanaman kacang hijau tempat terang tumbuh lebih pendek, namun keadaannya lebih sehat, memiliki daun yang berkembang dengan baik dan berwarna hijau. Hal ini disebabkan karena mendapat nutrisi yang cukup dari hasil fotosintesis daun dengan bantuan sinar matahari. Baik teman-teman semua, inilah hasil praktik saya mengenai pengaruh cahaya terhadap percambahan. Semoga video saya ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.